Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Oke, ketua kelas pimpin doa, silakan. Semua siap, doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapikan meja kalian. Kalau ada sampah silakan dipungut, dibuang ke sampah. Oke, yang di bawah itu ada sampah tuh, silakan dibuang sampah. Kehadiran ya, 12 IPA 4 yang nggak hadir. Jerniko Alfindo izin. Zerniko izin, Alivia sakit. Alif sakit, Hani izin. Hani izin. 3 ya? Iya Bu. Oke. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Kuartil. Masih ingat ya kuartil ya? Ya. Oke. Kuartil, ingat. Kuartil di sini dibagi menjadi 3. ya, kuartil Atas, kuartil tengah, kuartil bawah. tapi dibaginya menjadi 4 Bagian. gitu ya. Ingat kuartil 2 itu sama dengan Median. ya, median sama. Rumusnya juga sama. Nah, yang membedakan apa sih kuartil 1, kuartil 2 sama kuartil 3? Posisi. Oke, masih ingat ya? Oke. Sekarang kita belajar tentang desil dan persentil. Nah, ini ada hubungannya dengan kuartil. Dengan rumusnya juga nggak jauh beda. Oke, sebelum kita ke desil dan persentil, silakan bacakan tujuan pembelajaran. Oke, Sabrina silakan. Yang pertama, menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan tepat. Oke, tujuan pembelajaran kita di sini ada 2 yang mau kita bahas. Yang pertama, menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan tepat. Nah, ini kita lagi mau bahas desil dan persentil. Nah, untuk tujuan kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram juga dengan tepat. Nah, ini ada masalah. Jadi nanti kalian harus menentukan pemecahan masalah itu, ya. Oke. Di sini Bu Siska punya masalah, silakan perhatikan di slide. Jadi di sini ada nilai tes matematika siswa suatu kelas. Diperhatikan. Ada tabelnya di bawah. Kemudian di sini diketahui adalah jumlah siswa yang lulus itu 70%. Hanya 70%. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensinya, nilainya, rentangnya dari 31 sampai 40 sampai 91 sampai 100.
dengan frekuensinya sebagai berikut, lihat di slide ya. Nah, kemudian ada seorang siswa ternyata ada asumsinya bahwa dia berasumsi dia tuh memberikan pernyataan ke temannya bahwa nilai terendah siswa yang lulus itu usia dengan nilai 51. Nilainya 51. Nilai terendah yang lulus. Nah, kita nggak tahu ya asumsi siswa itu bagaimana ya cara menentukannya. Nah, maka di sini yang harus kalian cari adalah pernyataan siswa itu benar nggak sih? Oke. Kemudian kalau misalkan benar, bagaimana cara menentukan nilai terendah siswa yang lulus? Paham? Maksudnya paham ya? Oke, Bu Siska ulangi. Ada tabel distribusi frekuensi dengan persentasi yang lulus itu hanya 70% dari tabel distribusi frekuensi itu. Nah, di sini ada asumsi siswa bahwa dia lihat dia kerjakan bahwa nilai yang terendah yang lulus itu 51. Nah, benar nggak sih? Nah, di sini Bu Siska mau kalian cari identifikasi masalah itu. Kemudian nanti yang ingin mempresentasikan silahkan ke depan. Ya. Nah, dibuka bukunya. Nah, karena di sini masalah pertama ada di LKPD, langsung saja Bu Siska bagikan LKPD-nya. Sudah buat kelompok kan ini ya? Sudah. Silakan diskusi, kemudian jangan lupa presentasi. Nanti Bu Siska tunjuk ya. Ya, Bu. Ini kan di pernyataannya 70%. 70% sama dengan 70 per 100. 100 ini masuk ke persentil. Persen per 100. Berarti kita kali dulu 70 per 100 dikali N-nya ada berapa? Ada 40. Dikali 40 berapa sih? Sama dengan 28. Kita lihat 28 ini masuk ke sigma frekuensi yang mana? 26 masuk belum? Enggak lah, lewat, berarti 34 ini kelasnya yang ini 71, berarti TB nya sama dengan 71 dikurang 0,5 sama dengan 70,5. Nah, selanjutnya kita cari frekuensi sebelum kelas persentil FQ kurang 1. Berarti kelas persentilnya ini kan 34. Sebelum 34 26. Terus frekuensi kelas persentilnya ini di kelas berapa? 8. Panjangnya kita tinggal 50 kurang 4 10. Ya udah, tinggal kita masukin rumus persentil sama aja TB ditambah I per 100 dikali N dikurang FK per F dikali panjang. TB nya berapa? 70,5 ditambah saat ini tadi hasilnya berapa? 28 ya? 8 dikurang Itu E. FKI nya tadi berapa? 26 per 26. Bener Putri. Terus FI nya 8, panjangnya 10. Kita lanjut.
70,5 ditambah 28 kurang 26 2 per 8 dikali 10 sama dengan 70,5 ditambah 20 per 8 berapa? 100. 20 kali 8. Ngomong dong. 5 per 2. 5 per 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1. Saya adalah Tatita, di sebelah saya Angken Kusuma Dewi. Kami di sini akan mempresentasikan masalah 1. Masalah yang pertama, disajikan nilai tes matematika siswa suatu kelas seperti tabel berikut. Jumlah siswa yang lulus adalah 70%. Kemudian seorang siswa memberikan pernyataan ke temannya bahwa nilai terendah siswa yang lulus adalah 51. Bagaimanakah cara menentukan nilai terendah siswa yang lulus seperti yang telah disebutkan pada permasalahan di atas agar bisa membuktikan kebenaran pernyataan siswa tersebut? Jadi di sini kita akan menentukan nilai terendahnya dengan menggunakan rumus persentil, karena jumlah siswa yang diketahui lulus itu adalah 70% dan yang kita tentukan adalah nilai terendahnya. Langkah pertama, kita cari frekuensi kumulatif dari tabel yang telah disajikan tadi. Frekuensi kumulatifnya yang pertama adalah 2, yang kedua adalah 6, diperoleh dari 2 ditambah 4, yang ketiga 18, diperoleh dari 6 ditambah 12, yang keempat 26, diperoleh dari 18 ditambah 8, yang kelima 34, diperoleh dari 26 ditambah 8, dan yang ke 6, 38, diperoleh dari 34 ditambah 4, dan yang terakhir adalah 40, diperoleh dari 38 ditambah 2. Yang pertama kita mencari I-nya dulu, atau persentilnya itu adalah 100% dikurang dengan 70%, maka hasilnya adalah 30%. Terus letak persentilnya adalah 30% atau I dikali dengan N atau jumlah banyaknya data. Banyaknya data bisa dilihat di frekuensi kumulatif yang terakhir, maka hasilnya adalah 12. Kelasnya adalah 51 sampai 60. Karena letak persentilnya kan 12, maka kelas yang kita cari adalah kelas dengan frekuensi kumulatif yang lebih dari atau sama dengan 12. Maka ada kelas 51 sampai 60, frekuensi kumulatifnya 18. Untuk TB atau tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurang dengan 0,5, hasilnya 50,5. Frekuensi dari kelas persentilnya ada 12 dan frekuensi kumulatif sebelum kelasnya ada 6. Panjang kelasnya diperoleh dari tepi atas dikurang tepi bawah, yaitu 10. Selanjutnya rumus dari persentil ada TBI ditambah I persen dikali banyaknya data dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil dibagi dengan frekuensinya terus dikali dengan panjang kelas. I-nya diketahui adalah 30, maka gunakan P30 sama dengan TB-nya 50,5 dikali I-nya 30% dikali N-nya 40 dikurang dengan 6 dibagi dengan frekuensinya 12, lalu dikali dengan panjang kelasnya adalah 10. Hasil dari 30% dikali 40 dikurang 6 adalah 12 dikurang 6 dibagi dengan frekuensinya 12 dikali dengan panjang kelas. Diperoleh persentil dari data tersebut adalah 55,5. Kesimpulannya, pernyataan siswa tersebut salah karena setelah itu menggunakan rumus persentil data kelompok, diperoleh persentil dari data tersebut adalah 55,5. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Izin memperkenalkan diri, saya Nadira Isaura, perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya tentang masalah 1. Dalam mencari persentil, 100% itu bisa didapat dari mana? Ini diperoleh dari jumlah seluruh siswa. Nah, jumlah dari seluruh siswa itu dianggap dengan 100%.
dan dikurang dengan 70% adalah jumlah siswa yang lulus, maka diperoleh dari I-nya adalah 30%. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada yang ingin bertanya? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close untuk kelompok 1. Oke, sudah jelas? Sudah. Oke, Bu Siska ulang lagi ya, biar lebih jelas lagi. Nah, tadi di sini sudah kelompok 1 jelaskan bahwa cara mencari masalah pertama ini adalah memakai rumus persentil. Karena di sini kenapa nggak pakai rumus desil sih gitu kan ya? Iya nggak? Ya. Karena di masalah pertama di sini karena di masalah pertama ini dia sebenarnya udah ada clue-nya tuh. Nah, clue-nya apa? Dalam bentuk persen, gitu kan? Persentasenya, otomatis kita pakai rumus persentil. Nah, sudah kalian lihat juga kan? Kalian cari referensi di buku kan? Ya. Persentil tuh gimana sih rumusnya gitu kan? Ya. Di sini kenapa sih di jawaban kelompok kelompok 1 tadi kok dia dikurang 30%? Nah, Bu Siska mau tanya deh itu. Dikurang 70%. Bu Siska mau tanya. Kenapa sih harus dikurang? Kenapa nggak langsung 70%-nya aja? Kenapa harus dikurang 70% dari 100% itu? Ada yang mau jawab? Siapa yang mau menjawab? Kenapa nggak langsung 70%? Kenapa harus 100-nya itu dikurang dengan 70%? Saya kasih poin. Ayo berdiri silakan. Karena dari jumlah seluruh siswa itu kan nggak semuanya lulus. Karena di soal dituliskan yang lulus hanya 70%, makanya 100% itu dikurang dengan 70%. Ada yang mau menyanggah atau menambahi atau gimana? Kelompok 1 yang presentasi sekarang, Bu Siska nanya. Silakan. Itu kenapa dikurang dulu sama 70%? Karena kita kan mau nyari nilai terendah dari siswa yang lulus, sedangkan di soal diketahui yang lulus itu hanya 70%, maka dari jumlah seluruh siswa dikurang dengan 70%. Ya, betul jawabannya. Jawaban Sabrina dengan Angken gak jauh beda ya. Nah, si jawaban Angken menambahi jawaban dari Sabrina. Gitu ya. Jadi nggak langsung 70%, karena di sini yang ditanya adalah nilai terendah siswa yang lulus. Terendahnya yang kita cari. Nah, menurut kalian asumsi, balik lagi ke masalah pertama. Menurut kalian kenapa sih kok asumsi siswa itu malah nilainya 51? Kita cek. Ternyata siswa itu nggak asal-asalan ngasih asumsi loh. Nah, ini kita cek nih. Ayo, silakan dilihat. Oke, ini ini bukan usia, ini nilai ya nak ya. Oke. Ternyata asumsi siswa ini nilai terendah yang lulus 51. Oke, silakan kelompok 1 lagi. Karena kelas persentilnya kan ada di 51 sampai 60, maka asumsi siswa tersebut nilai terendahnya itu merupakan batas bawah dari kelas tersebut, jadi 51. Oke, keren. Lihat sini. Sekarang
satu ini ternyata dia berpendapat bahwa di sini kan dia sudah menemukan ya kelas persentilnya itu di mana. Nah, siswa ini udah nyari kelas persentil itu ada di kelas 51 sampai 60. Artinya apa? Nilai terendahnya 51 sampai 60 gitu kan? Ternyata asumsi dia itu tepi bawah itulah batas bawah itulah yang nilai terendah. Ternyata bukan ya. Balik lagi ke dalam, substitusikan ke dalam rumus persentil. Ya, Bo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 di sini kami ingin menyelesaikan masalah ketiga. Saya Kalista Manda Widya Palatri dan di samping saya dengan Bukti. Di masalah ketiga diminta untuk menentukan persentil ke-30 dan persentil ke-60 pada tabel distribusi frekuensi di sini. Yang pertama mencari frekuensi kumulatifnya. Ini 1 tambah 2, 3 tambah 5, 8 tambah 12, 20 tambah 11, 21 31 tambah 6, 37 tambah 3, 40. Mencari persentil yang ke-30. P30 sama dengan 30 per 100 dikali 40. 30 kali 40 1200 dibagi 100 sama dengan 12. Persentil ke-30 hasilnya 12. Terletak pada interval ke-60 sampai 69. Karena frekuensi kumulatif yang paling mendekati di interval ini. Langsung masukin ke rumus P30 sama dengan TB ditambah I per 100 dikali N dikurang FKK per N dikali P sama dengan TB nya 59,5 dari 60 dari batas bawah dikurang 0,5 ditambah ininya 12 dikurang FKK nya 8 per frekuensinya 12 dikali panjang kelasnya 10. Jadi 59,5 ditambah 12 kurang 8 4 dibagi 12 0,33 dikali 10. 59,5 ditambah 3,3 sama dengan 62,8. Persentil ke-60. 60 per 100 dikali 40. 60 kali 40 2400 dibagi 100 24. 24 ini terletak pada interval 70 sampai 79. Karena FK yang mendekatinya ada di 70 sampai 79. Langsung dimasukin ke rumus. P60 sama dengan TB plus I per 100 dikali M dikurang FKK per F dikali P. TB nya 69,5 dari batas bawah dikurang 0,5 ditambah ininya 24 dikurang 20 FKK nya per frekuensinya 11 dikali panjang kelasnya 10. 69,5 ditambah 24 kurang 24 dibagi 11 0,36 dikali 10. 69,5 ditambah 3,6 sama dengan 73,1. Jadi persentil ke-30 nya 62,8 dan persentil ke-60 nya 73,1. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Siska mau satu orang silakan yang ingin menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini, silakan. Ya, Bulan silakan. Yang saya dapat hari ini adalah desil dan persentil. Desil yaitu nilai yang membagi frekuensi distribusi data menjadi 10 kelompok yang sama besar. Sedangkan persentil yaitu nilai yang membagi frekuensi distribusi
data menjadi 100 kelompok yang sama besar. Langkah-langkah mencari desil: yang pertama mencari kelas desil ke n, yang kedua mencari tepi bawah kelas, yang ketiga mencari frekuensi kumulatif, yang keempat mencari panjang kelas, yang kelima substitusikan ke rumus. Rumus desil yaitu DI sama dengan TB kali I tambah I per 10 sigma F kurang FKT per FI kali P. Langkah-langkah mencari presentil: yang pertama mencari kelas presentil ke N, yang kedua mencari tepi bawah kelas, yang ketiga mencari frekuensi kumulatif, yang keempat mencari panjang kelas, yang kelima substitusikan ke rumus. Rumus presentil yaitu PI sama dengan TB kali T ditambah I per 100 sigma F kurang FKT per FI kali P. Oke, applause dulu untuk Bulan. Oke, untuk masalah kedua di sini adalah mencari desil. Untuk masalah ketiga mencari persentil. Jadi di sini sebenarnya untuk rumus desil dan persentil itu sama aja. Yang membedakan apa? Pembaginya. Kalau desil dibagi menjadi 10 bagian. Kalau persentil dibagi 1. Selebihnya sama. Paham ya? Oke, selanjutnya Bu Siska adakan post test ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Oke. Oke, dari hasil diskusi dan presentasi yang sudah temannya presentasikan tadi, apa sih yang kalian dapatkan hari ini? Silakan, siapa yang mau merefleksikan? Oke, silakan Tiffany. Dari materi yang saya dapat adalah langkah-langkah menentukan desil data berkelompok. Yang pertama, menentukan letak desilnya. Yang kedua, menghitung nilai desil dengan rumus DI sama dengan TB plus P dikali I per 10 kali F dikurang FKI kali DI per frekuensi DI. Sedangkan persentil langkah-langkahnya, yang pertama cari frekuensi kumulatif apabila menunjukkan di dalam tabel. Yang kedua, cari letak interval persentil dengan rumus 1 per 10 kali F. Yang ketiga, mencari tepi bawah, panjang kelas dan frekuensi letak kuartil. Yang keempat, substitusikan di dalam rumus TI sama dengan TB plus P kali I per 100 kali F dikurang FKI PI
Tiffany. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas ukuran penyebaran data. Silakan lihat di buku cetak ya, dibaca-baca. Lihat juga di internet juga silakan ya. Oke? Silakan ketua kelas menyiapkan teman-temannya. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.